Kids. Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Impact Kids hari ini. Wah, senang sekali kalau Bu Giarti masih dapat menjumpai kalian dalam Impact Kids di hari yang spesial. Setiap hari spesial buat kita ya, karena Tuhan masih menganugerahkan kepada kita kehidupan yang baik yang kita bisa nikmati sampai hari ini. Sebelum kita bersama-sama mendengar Impact Kids, ya, mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama ya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kami boleh bersama-sama menikmati hari yang baru. Dan saat ini kami siap diberkati oleh Tuhan dengan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami menyerahkan waktu kami belajar firman-Mu. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, ada nggak yang pernah mendengar kata gembala? Ya, gembala. Apa itu gembala? Apa pekerjaan seorang gembala? Ada yang tahu? Ya, seorang gembala itu biasanya dia bekerja menggembalakan domba atau kambing. Nah, sekarang apa bedanya domba dan kambing? Ada bedanya nggak? Yes, ternyata domba dan kambing itu merupakan binatang yang berbeda loh. Nah, perbedaannya apa saja? Yuk kita lihat bersama-sama. Satu, secara fisik. Domba itu biasanya dia berbulu tebal dan bulunya agak keriting gitu. Lalu pada waktu-waktu tertentu ada masanya si bulu-bulunya itu harus digunting. Lalu bulu-bulunya itu bisa diproses menjadi sebuah kain yang namanya wool. Nah, kalau dari sisi fisik yang lain, kalau domba itu biasanya telinganya itu ke atas. Tapi kalau kambing, kalau nanti dia sudah besar, itu telinganya suka jatuh ke bawah. Dari sisi tanduk juga berbeda. Kalau domba bisa melengkung, kalau kambing biasanya ke atas juga. Nah, ada yang melengkung tapi nggak semelengkung yang punyanya domba. Dari sisi makanannya, kalau domba senang makan rumput. Kalau kambing makan dedaunan, apa saja. Termasuk rumput juga dimakan. Tetapi daun yang lain dia juga makan. Nah, dari segi kebiasaan, domba itu senang hidup dalam kawanan, sekelompok ya. Banyakan gitu. Dia akan merasa gelisah kalau dia seorang diri saja. Ya. Nah, tapi kalau kambing biasanya dia lebih mandiri. Dia bisa mencari makan sendiri, kemana aja sendiri, nggak masalah. Tapi kalau domba, dia terpisah dari kawanannya, dia akan merasa gelisah. Nah, hari ini kita mau belajar satu topik yang menarik. Pemazmur berkata di dalam Mazmur 23, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6, dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, kata pemazmur. Mengapa dia menggambarkan Tuhan adalah gembalaku? Yuk kita lihat bersama-sama satu demi satu ayat-ayat ini. Dalam ayat 1 dikatakan oleh pemazmur, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, dari kalimat ini kita bisa melihat bahwa pemazmur meyakini bahwa Tuhan itu seperti gembalaku. Tentunya gembala yang baik yang akan selalu menyediakan makanan bagi domba-dombanya, sehingga dia berkata takkan kekurangan aku. Dan itu dibuktikan dalam ayat yang berikutnya. Dalam ayat yang kedua dia berkata, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Karena itulah tugas seorang gembala, khususnya gembala yang baik. Dia akan selalu membawa domba-dombanya ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang, supaya domba-dombanya itu bisa makan kenyang dan juga minum dengan cukup, sehingga tubuhnya menjadi sehat, tubuhnya menjadi segar, dan hidupnya terpelihara. Hal lain lagi yang pemazmur katakan bahwa Tuhan sebagai gembala yang baik itu, menurut pemazmur, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku.
Itu kata pemazmur. Pemazmur dalam hal ini Daud meyakini bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik. Sebagai gembala yang baik, Tuhan tidak hanya memberi makanan yang cukup, tidak hanya memelihara hidupnya, tetapi Tuhan juga memberi kenyamanan di dalam jiwanya, sehingga Daud dapat berlindung, bernaung kepada Tuhan secara aman. Dan sehingga Daud dapat berkata, sehingga aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang melindungi aku. Itu keyakinan Daud. Tuhan sebagai gembalanya, Tuhan akan menjaga, melindungi Daud kemanapun Daud pergi. Sebagaimana seorang gembala akan menjaga domba-dombanya supaya tidak ada bahaya sedikit pun yang dapat menghadang dia. Ya, nah itu keyakinan Daud. Dan dalam ayat yang kelima, Daud berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka, ayat 6, akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Luar biasa bukan? Tuhan gembalaku yang baik. Dia akan menjaga kita, dia akan memelihara kita, dia akan memberi ketenangan kepada kita. Bahkan di hadapan musuh-musuh kita, dia akan tetap membuat kita hidup dengan tenang dan damai. Oleh karena Tuhan adalah gembala kita yang baik. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita jadikan Tuhan sebagai gembala kita yang baik dalam hidup kita. Seperti pengalaman Daud ketika dia masih muda, dia menjadi seorang gembala bagi domba-dombanya, maka dia menggambarkan Tuhan itu adalah gembala yang baik bagi hidupnya. Dan memang betul bahwa Tuhanlah gembala yang baik, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Tuhan pernah berkata, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan itu yang sudah dilakukan Tuhan Yesus kepada kita sekalian. Dia rela mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, memberikan nyawanya untuk kita semua sebagai domba-dombanya. Tuhan adalah gembala yang baik. Mari tetap percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini, untuk firman-Mu yang begitu indah. Engkaulah gembala kami yang baik. Gembala yang baik akan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik akan memelihara domba-dombanya dan akan terus menjaga domba-dombanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Impact Kids.